Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ramalia, BP 191151-1022, mahasiswa jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan akhir dari praktikum modul 4, pengolahan sinyal digital, yang berjudul Analisa Sinyal dalam Domain Frekuensi dan Transformasi Fourier Discrete. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengamati sinyal dalam domain waktu dan domain frekuensi dengan menggunakan library FFT. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar transformasi sinyal waktu, discrete, dan mampu menyusun program simulasinya. Nah, dasar teorinya itu ada transformasi Fourier, yang mana suatu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi dengan transformasi Fourier. Langsung aja kita masuk ke percobaannya. Yang pertama ada fenomena Gibbs. Nah, pada praktikum ini sama dengan langkah-langkah yang ada pada praktikum sebelumnya. Yang pertama kita membuka MATLAB, lalu kita masukkan codingan yang ada di modul pada new script. Kemudian kita simpan sehingga akan menghasilkan gambar. Ini adalah jurnal yang telah saya buat. Nah, pada fenomena Gibbs ini, setelah dimasukkan codingannya, maka akan menghasilkan command window, yang mana itu ada jumlah sinyal. Nah, kemudian di jumlah sinyal itu kita masukkan perintah yang ada di modul, kemudian akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, jika kita masukkan gambarnya, lalu kita masukkan nilainya 5, akan menghasilkan gambar seperti ini. Ketika kita masukkan nilainya 7, akan menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian, selanjutnya, sampai seterusnya kita cobakan, maka terlihat hasilnya makin tinggi nilai sinyal yang dimasukkan, makin berbentuk pula gambar sinyalnya. Nah, ini jumlah sinyal yang 30. Itu sudah hampir seperti kotak. Ini yang jumlah sinyalnya 50. Dan ini jumlah sinyalnya yang 100. Jumlah nilai sinyalnya yang 100. Dia sudah berbentuk kotak diagram. Nah, yang kedua itu ada pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal. Langkahnya sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Masukkan codingan pada new script, kemudian kita compile, kita run. Nah, akan menghasilkan gambar seperti ini. Perbedaannya hanya rubah nilai F2 sama dengan 10, 25, 20, dan seterusnya. Nah, di sini kita ubah nilai F2-nya menjadi 10. Itu gambarnya akan menjadi seperti ini. Begitu seterusnya kita ubah nilai F2-nya menjadi 15. Ini gambarnya. Kemudian F2-nya menjadi 20, gambarnya seperti ini. Terlihat gelombangnya itu sudah mulai terbentuk rapi. Ini yang nilai F2-nya 25. Ini yang nilai F2-nya 50. Nah, di sini gambarnya sudah berbentuk diagram, udah garis gitu.
Nah, maka dapat disimpulkan pada percobaan ini, makin tinggi nilai F2-nya, makin berbentuk pula gambar grafik gelombangnya. Nah, kemudian ini perubahan nilai amplitudo pada sinyal kedua menjadi 1, 5, 10. Dan nilai amplitudonya itu ada di bawah F2, yaitu S2. Yang angka 1 di depan ini kita ubah menjadi 5, di mana akan menghasilkan gambar seperti ini. Dan yang selanjutnya, jika diubah menjadi 10, akan menghasilkan gambar seperti ini. Hampir-hampir mirip, tapi lebih rapat lagi. Kemudian, ya seperti itu. Lanjut, pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Ini sama juga dengan langkah-langkah sebelumnya. Setelah di-run, hasilnya akan seperti ini. Dan rubah nilai F2, 10, F3, 20, dan F4, 30. Di sini F2-nya kita ubah ya, seperti perintah pada modul. Dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Kayak gelombang sinyal, tapi ada zigzagnya gitu. Kemudian lanjut pada percobaan selanjutnya, yaitu pengamatan frekuensi pada kombinasi 6 sinyal. Ini codingannya lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah, bisa terlihat di sini gambar gelombangnya itu seperti ini. Masuk pada percobaan selanjutnya itu pengamatan frekuensi pada sinyal audio. Nah, ini pada gelombang ini, pada percobaan ini gelombangnya berbentuk audio, dia akan mengeluarkan suara. Itu sama seperti percobaan yang modul 3 yang banyak mengeluarkan audio. Itu langkah-langkahnya sama. Di mana di sini gelombangnya akan mengeluarkan suara. Selanjutnya yang ini juga, kalau yang nada ini dia akan mengeluarkan nada seperti orang bermain drum gitu. Selanjutnya masuk pada percobaan selanjutnya, yaitu dasar pembentukan DFT. Ini masukin coding dan hasil gambarnya akan seperti yang di samping. Kemudian selanjutnya memasukkan codingan yang ada di modul juga. Angkanya sama, akan menghasilkan gambar seperti ini yang di samping. Nah, di sini perbedaannya pada scene. Kalau yang tadi itu cos, yang ini kita ubah menjadi scene. Nah, gambarnya akan seperti gelombang ini. Berbeda dengan yang cos tadi. Yang cos tadi itu gelombangnya berbeda. Nah, ini juga diubah menjadi scene. Gambarnya seperti ini. Nah, ini jika nilai N-nya sama dengan 1000. Itu gambarnya akan seperti ini. Bagian realnya, bagian imaginernya seperti ini. Nah, pada percobaan selanjutnya itu representasi dalam domain frekuensi. Terus, sama langkah-langkahnya di sini ketika di run akan menghasilkan hasil command window-nya 256. Gambarnya itu sama seperti di samping ini. Nah, di sini jika plot spektrum
magnitude-nya diubah itu seperti ini gambarnya. Mungkin hampir sama, cuman perbedaannya di bagian imajinernya. Yang bedanya mungkin di domain frekuensinya juga beda. Dan ini yang terakhir. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada modul 4 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.